Mari kita sama-sama awali acara ini dengan pembacaan doa. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Masuri, kami silahkan. Punten Pak Wadek, punten Pak Wadek. Unmute mic-nya. Ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabarak rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda sakirin, hazza zakirin, hamda na'imin. Hamda yu'afi wa yukabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu seraya mensyukuri nikmat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada siapa saja dengan rasa kasih sayang dan tak pandang sayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada sore siang hari ini kami sedang melaksanakan sebuah kegiatan di dalam rangka mengharap ridho-Mu, yaitu pelatihan di dalam pembuatan bahan ajar untuk para dosen. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, lindungilah mereka sebagaimana mereka melindungi kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak-Mu. Manusia hanya berusaha, hanya Engkau-lah yang menentukan segala-galanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuhna inna sina akhtana. Rabbana wala tahmil alaina suran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwata illa billahi al-azim. Wa inna majalal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wadek, walaupun di perjalanan alhamdulillah bisa menyempatkan memimpin baca doa untuk kegiatan hari ini. Diamanilah Pak Wadek. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekaligus membuka acara ini kepada Bapak Dr. Asep Bastian STMM. Kami silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka pelatihan penulisan buku ajar perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Yang saya hormati, ini guru saya, dosen filsafat saya ya, beliau Profesor Wahyu Wibowo. Jadi saya sedang belajar filsafat. Selamat datang di Unis, Prof. Selamat datang. Kemudian yang saya hormati Ibu Wadek 1, Ibu Ana yang kebetulan pada siang hari ini menjadi pemandu acara sebagai moderator. Yang saya hormati Pak Wadek 2, Dr. Masuri. Beliau alhamdulillah sudah menyampaikan doanya, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Meskipun di tengah-tengah kesibukan baru selesai melaksanakan kegiatan dosen pengabdian kepada masyarakat di Kota Tangsel. Yang saya hormati Kaprodi Akuntansi Bapak Bagus Manunggal STMM. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Akuntansi Ibu Nela Darmayanti. Ibu Nela Darmayanti. Saya teringat beliau karena baru kemarin ayahandanya meninggal, jadi mohon doa untuk
Bapak Ibu semuanya, karena kemarin beliau ayahandanya baru saja berpulang dan beliau pernah mengabdi di UNIS sebagai dosen, ya. Namanya Bapak Laroni, Muhammad Laroni, dan semoga diberikan rahmat oleh Allah dan mendapat tempat yang layak, insya Allah. Amin. Amin. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen baik di Fakultas Ekonomi Bisnis, kemudian di lintas fakultas yang sudah berkenan hadir, dan barangkali ada juga yang di luar Universitas Islam Syekh Yusuf. Bapak Ibu yang saya hormati, memang ini program Fakultas Ekonomi Bisnis yang kita di awal perkuliahan ini memang sudah diawali dengan pertama kemarin adalah kuliah umum dan alhamdulillah sudah terselenggara. Kemudian tahap berikutnya kita akan penajaman program terkait dengan Tridharma yang diawali dengan pendidikan. Ya, pendidikan itu kita awali dengan salah satunya rangkaian kegiatan diantaranya bagaimana pembuatan bahan ajar, RPS, kurikulum, dan lain-lain. Kemudian agenda berikutnya kita akan melanjutkan workshop metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif, dan ada beberapa agenda-agenda seminar yang memang sudah kami programkan dan kami canangkan. Hanya memang dengan kondisi seperti ini kita masih melaksanakan perkuliahan secara online. Jadi memang hal-hal yang berkaitan dengan workshop yang sifatnya tatap muka sedang ditunda dulu. Tapi kalau kegiatan daring yang seperti ini memang kita bisa dijalankan dan dilaksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan mendapatkan pencerahan ilmu yang oleh pakar yang luar biasa. Beliau ini ahlinya bidang filsafat bahasa dan sudah menulis 40 buku yang terbit di berbagai media, salah satunya ada Raja Wali Pers, gitu ya. Dan tema ini pun saya ambil dari judul buku beliau, jadi biar mudah. Jadi judul buku beliau ini pelatihan penulisan buku ajar perguruan tinggi. Dan memang sejak 2006 beliau sudah berkiprah dalam reviewer di program Hikbah Dikti terkait penulisan buku ajar. Bapak Ibu yang saya hormati, memang ke depan tantangan kita semakin berat dalam metode pembelajaran ini, dibutuhkan satu terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi bagi dosen, terutama dalam bahan ajar. Salah satunya kita harus bisa bagaimana membuat sebuah monograf yang baik, yang terdiri dari kumpulan-kumpulan riset. Nah, hanya problemnya kan memang bagaimana membuat buku monografnya, sementara risetnya saja kita masih tersendat-sendat. Ya, ini yang problem kita, dan mudah-mudahan ke depan semakin banyak pencerahan, semakin banyak diskusi, kemudian belajar, kita bisa lebih maju lagi dan kompetensi dosen secara personal lebih kompetitif lagi. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, karena kita akan banyak nanti mendapatkan informasi-informasi pengetahuan yang akan kita peroleh, karena beliau ini memang selain di akademik tapi sering juga untuk tampil sebagai saksi ahli ya dalam bahasa di Baris Krim Polri. Jadi kalau ada yang terkait bahasa-bahasa di medsos yang arahnya seperti apa, tujuannya seperti apa, maknanya seperti apa, ya beliau yang dipanggil sebagai saksi ahli. Barangkali itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita akan dengarkan bersama pemaparan materi kita pada hari ini yang insya Allah akan dimoderatori oleh Ibu Ana Sofia Atikasari, SPMSI SMA. Kami silahkan selanjutnya kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Leli atas waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bapak Dr. Asep Ferry Bastian SEMM, yang saya hormati narasumber kita Profesor Dr. Wahyu Wibowo. Selamat datang Prof. Terima kasih. Siap. Terima kasih sudah hadir dalam kesempatan siang ini. Selamat muncul kali ya, bukan selamat datang ya. Oke, selamat muncul kembali. Baik, Prof. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu dosen baik dari lingkungan UNIS maupun di luar lingkungan UNIS yang saya banggakan. Pada siang ini perkenalkan saya Ana Sofia Atikasari yang akan bertugas sebagai moderator dan akan memandu jalannya webinar ini dalam waktu 1 jam ke depan. Sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, pemateri handal. Kepiawaiannya dalam menulis buku sudah tidak diragukan lagi karena kan sudah 40 judul buku, gitu kan. Dan di sela-sela kesibukannya beliau menyempatkan hadir meskipun via Zoom ini ya Prof ya, kita menjadi ajang silaturahmi kita. Ya. Baik, sebelum pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan profil singkat beliau. Nama Profesor Dr. Wahyu Wibowo, lahir Jakarta 8 Maret 1957, pendidikan formal terakhir adalah S3 Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan peminatan filsafat bahasa. Adapun pendidikan non-formal yang beliau ambil adalah kursus singkat publistik di Leiden, negeri Belanda di tahun 93, kursus singkat grafika di Düsseldorf, Jerman Barat 1995. Aktivitas beliau saat ini adalah selain dosen dari Universitas Nasional Jakarta, beliau juga pernah mengemban amanah dekan pada Fakultas Sastra Universitas Nasional periode 2009 sampai dengan 2013. Selain itu, beliau juga menjadi tim penilai reviewer pada program hibah penelitian dosen, penulisan naskah buku ajar untuk dosen pada Litapmas Kemenristek Dikti RI dari 2006 sampai dengan sekarang. Dan aktivitas kepenulisan beliau tidak dipungkiri lagi, di antaranya dari sekian banyak saya hanya sebutkan beberapa saja yang di antaranya adalah penulisan buku ajar perguruan tinggi yang menjadi salah satu tema yang kita ambil pada siang ini. Lalu ada komunikasi kontekstual, serta etika menulis artikel opini, serta forensik bahasa. Nah, di forensik bahasa ini profesionalisme beliau dibuktikan dengan sudah lebih dari 10 kali menjadi saksi ahli bahasa Indonesia oleh Bareskrim Polri se-Indonesia. Luar biasa ini, Prof. Nanti tolong ditularkan kepada kami tips and tricks agar lolos hibah bersaing. Oh, siap. Dan bagaimana kiat-kiat di dalam melenturkan bahasa di dalam buku ajar. Oke, kami masih dalam belajar semua ya, Prof ya. Oke, dan itu adalah profil singkat beliau. Marilah kita mendengarkan pemaparan beliau. Kami persilahkan, Prof, untuk waktu kami persilahkan. Bu Ana, terima kasih. Bapak Ibu, Akang Asep, selamat siang, selamat siang ya. Oh, selamat siang ini. Nah, ya. Akang Asep, seserian, wae. Di mana-mana seserian, wae itu Kang Asep. Mantap. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tugas saya hari ini mencerahkan, bukan mengajari nulis. Kalau melihat wajahnya Bapak Ibu, kayaknya udah ahli nulis semua ini, ya di forum ini, di ruang ini. Mencerahkan itu apa? Banyak sekali bentuk-bentuk tulisan ilmiah yang bisa digunakan untuk perguruan tinggi, bermacam-macam modelnya. Yang saya ingin tawarkan adalah model yang digarisbawahi oleh dikti. Kenapa dikti? Pertama, model ini diterapkan oleh dikti bahwa yang namanya buku ajar adalah ini gitu ya. Nanti ada di dalam itu saya. Silahkan Kang Bu Ana dibuka
Yang pertama itu. Sudah, Prof? Yang Sudah? halaman kedua. Halaman kedua. Next slide. Berikutnya, halaman berikutnya. Layar berikutnya, Bu Ana. Iya. Siap. Lagi. Nah ini. Ya. Jadi Dikti itu punya hibah sebetulnya untuk kita dosen-dosen ini, sehingga kita nggak perlu capek-capek tanda petik untuk ngajar di mana-mana gitu, kayak saya nggak perlu lagi gitu. Waktu itu ya. Kalau sekarang ngajar di mana-mana pakai Zoom juga, di kamar juga, nggak masalah. Kalau ngajar di mana-mana itu waktu habis, apalagi di Jakarta, waktu habis dan sebagainya itu. Nah, yang pertama yang harus dipahami adalah Dikti itu mengeluarkan program ini, insentif penulisan buku ajar, monografi, ya kan? Insentif penulisan buku ajar, sifatnya monografi. Apa itu? Bapak Ibu yang sudah punya buku sebagai dosen, usianya 3 tahun dari sekarang, 4 tahun kali kalau sekarang ya, 4 tahun, itu disilakan mengirimkan ke sini. Disilakan mengirimkan ke Dikti untuk dinilai, direview. Reviewernya saya juga, ya. Dan 6 orang lain ya. Syaratnya ini satu, harus ber-ISBN. Penerbit biasanya ngasih ISBN kan. Jenisnya apa? Buku ajar, kompendium atau ikhtisar padat, monografi topik tertentu, pengayaan pembelajaran, ya nanti dijelaskan. Yang pada intinya harus meng-Indonesia. Nah ini apa nih meng-Indonesia? Dikti mintanya begini sih, ya, meng-Indonesia. Gitu. Nah pengalaman saya sejak 2006 itu banyak dosen yang mengirimkan buku yang sudah terbit tapi judulnya lucu, pengalaman naik haji gitu, nggak masuk di sini. Pengalaman naik haji, pengalaman kawin lagi, nggak masuk. Jadi Kang Asep jangan nulis pengalaman kawin lagi ya, gitu. Pak Dekan nggak akan diterima itu bukunya. Bukunya sudah terbit, jadi sudah ada di toko. 3 tahun, usianya boleh 3 tahun sejak dikirimkannya. Jadi kalau 2021 ada dibuka kesempatan ini, maka 2020, 2019, 2018. Jadi buku Bapak Ibu yang sudah terbit 2018 bisa diikutkan pada program ini. Namanya insentif penulisan buku ajar. Ya. Juga jangan yang terlalu teknis, misalnya cara menanam janda bolong, jangan, ya kan? Terlalu teknis. Jadi benar-benar yang berkaitan dengan keilmuan. Caranya gimana? Buku-buku saya itu Kang Asep ya, yang beredar luas itu kebanyakan saya bikin dengan semangat ini, insentif ini. Cuman karena saya itu jadi nggak boleh dapat. Saya reviewer kan di dalamnya jadi nggak boleh dapat. Nggak apa-apa juga sih. Ya. Gitu. Banyak kalau Bapak Ibu lihat di Google itu nanti banyak judul buku saya yang sebetulnya mengarahnya ke ini, buku ajar ini, monografi. Ya. Jadi ada topik-topik tertentu yang kita tulis tersendiri. Tentunya yang meng-Indonesia, artinya bukan yang terjemahan atau bukan yang terjemahan dan satu lagi ya. Bukan itu, betul-betul tulisan kita. Misalnya Kang Asep ini kan sarjana ekonomi dan MM. Jadi objek formal beliau, kacamata beliau ada 2 ilmu itu. Lalu beliau sedang mengambil doktor filsafat ilmu politik. Maka mungkin dalam kejenuhannya menulis disertasi nantinya beliau akan nulis misalnya nih politik ya. Misalnya politik atau kebalik. Ekonomi dalam pandangan politik atau boleh kebalik. Misalnya gitu. Nah, buku ini buku yang sifatnya memang buku-buku ringan aja tanda petik, tapi tetap berkaitan dengan buku ajar. Yang sebelah kiri ya, yang monografi ini. Ya. Dikti menentukan buku yang sudah terbit itu bisa minimal 49 halaman. Tapi nggak mungkin ini. Ada buku segitu pendek, segitu tipis ya. Gitu. Kemudian bukan saduran atau terjemahan dan harus bebas plagiat. Gitu ya. Nanti yang dinilai apa? Ini, originalitas dan bobot. Kelengkapan unsur buku, ya seperti biasa, pendahuluan dan sebagainya.
kemutahiran pustaka ini jadi penting nih, bisa lolos apa tidak. Karena biasanya buku yang kami terima itu kan bisa ribuan tuh. Dosen nulis buku kan. Kadang-kadang buku ekonomi daftar pustakanya tahun 1980 gitu. Padahal diterbitkan sekarang gitu. Terlalu lama itu ya. Kemudian rekam jejak penelitian, tapi ini kadang-kadang saya nggak perhatiin nih. Produktivitas publikasi saya nggak perhatikan biasanya. Keterkaitan dengan pengajaran. Beliau dosen apa? Oh, bukunya seperti ini, oke juga gitu. Kemudian ketersediaan di pasar. Ini juga kadang-kadang saya abaikan aja. Kalau saya dapat buku terbitan dari Jayapura gitu misalnya, terus saya lihat kok bagus gitu. Sudah terbit buku terbit ya. Yang sebelah kiri ini ya. Biasanya saya lolosin. Lolos aja. Kan kasihan teman-teman Jayapura daripada diberontak-berontak mulu kan, kasih hibah oleh pemerintah gitu kan, daripada dinembak-nembak polisi Bu Ana ya, kasih hibah. Dan biasanya memang kemudian ini yang lucu, kemudian si orang tersebut nelpon ke Dikti dan bertanya dengan heran, kenapa buku saya bisa lolos? Dia nggak tahu ada unsur politik, tapi nggak masalah juga sih, nggak masalah juga itu. Jadi saya bilang ini bagus. Terus boleh tahu Pak siapa yang mereview? Biasanya teman-teman langsung memberi saya kontak WA gitu. Saya jawab, ya buku Bapak oke kok dari sudut ini. Persoalan juga oke gini. Apalagi bicara soal persatuan. Persatuan dari kacamata Indonesia tapi ya. Oke Pak. Nah biasanya nggak lama kemudian saya diundang tuh ke sana. Pribadi bukan Dikti. Bapak bersedia ke Papua? Mau. Saya bilang mau banget. Kan mau lihat Koteka kan, Koteka, mau banget. Dan diundang 2 hari gitu saya bicara mengenai ini khususnya, gitu. Makanya alangkah kacaunya pandemik ini, selama 2 tahun saya nggak kemana-mana jadinya. Padahal biasanya udah hilang kemana-mana tuh, ya kan? Gitu. Nah, Bapak Ibu kalau nanti bukunya diterima, lolos review, maka Bapak Ibu akan menerima hibah berapa tadi itu di bawah nggak kelihatan Bu Ana, ketutupan saya. Nah, berapa rupiah tuh? Oh, 17 apa nih? 17 juta ya? 17 juta ya, Prof. 17.500. 17.500. Iya. Coba bayangin kalau kita nulis buku kita udah beredar 2 tahun, 3 tahun, totalnya diajukan ke Dikti dapat lagi 17. Waduh. Pak Asep bisa kawin deui itu ya kan. Hati-hati Pak Asep ya. Hati-hati Pak Asep. Hati-hati itu. Jadi saya yang ngisi. Bu Ana ketawa. Jadi ini memang kacau Bu, saya kacau kalau sama Pak Asep pasti. Kelihatan kan? Jadi bayangkan Ibu, apalagi pada musim pandemik itu nulislah dan terbitkanlah. Kalau Unis punya penerbit, terbitkanlah Unis. Oke. Kasih ISBN, jangan lupa itu salah satu isunya kan. ISBN. Nah, saya mendengar waktu sebelum COVID itu terakhir kami keliling itu sudah 25 juta. Tapi terus saya nggak dengar lagi nih, jadi apa enggak 25 juta? Karena sudah lama banget segitu tuh, 17. Dari 6 juta sampai 17 terus mau dinaikkan pada 17 juta. Tapi bukan oleh Mas Menteri sebelumnya. Begitu Mas Menteri muncul, nyebutnya nggak pernah tentang ini. Saya khawatir dihapus tuh program kita ini. Banyak yang tertolong loh dosen karena kerajinan menulis ini lalu mendapat hibah. Banyak banget, ya kan? Apalagi kalau 25 juta Pak Sep, cabang ada di Tangerang, ada di, Pak Sep ya. Cabang bisa di mana-mana itu Pak Sep. Itu. Jadi artinya di antara peserta di sini Bapak Ibu dosen ada yang punya buku? Emang nggak Bu? Disebutkan Bu judulnya. Bu Ana. Ada, saya salah satunya ekonomi Islam dalam perspektif Indonesia. Oke, itu aja udah digarisbawahi oleh Dikti tuh. Bahwa yang kayak gitu-gitu dipilihnya. Tapi kenapa? Udah lama banget, nggak kan?
2019, Prof. 2019. Wah, nanti rajin melihat itu aja, Bu. LPPM-nya. Di sini namanya apa kampusnya? LPPM bukan? Oh, LPPM lagi. Apa lembaga LPM? Di sini di UNIS namanya apa? Lembaga Penelitian dan Masyarakat itu? Iya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Nah, LPPM ya. Oke. Betul. Kalau hadir di sini, saya minta tolong sering dibuka webnya Dikti itu. Biasanya pengumuman ada di situ. Dikti tidak lagi menyebarluaskan ke kampus pengumuman itu. Kita disuruh mencari sendiri gitu. Tapi nanti kalau saya ketemu juga saya akan WA ke Bu Ana, Bu, tuh udah dibuka tuh. Wah, siap, Insentif Prof. pelajar, iya. Rebutlah. Pengalaman saya begini nih, Kang Asep. Udah numpuk nih di meja saya di Dikti itu, meja reviewer. Numpuk buku dari mana-mana dosen nih. Tiba-tiba ada satu bukunya itu di kulitnya ada kartu namanya di staples itu. Anggota DPR. Waduh. Ini maksudnya apa anggota DPR ngambil duit 17.500.000 ya, Pak? Ngapain itu? Emang ada Universitas DPR? Kan nggak ada kan? Kan buat dosen. Dia dosen bilangnya sih. Jadi kayak teman kita Pak siapa tuh yang di Sulawesi itu, Pak Asep, kan anggota DPR tuh. Kalau di dosen nggak boleh nulis buku tuh. Itu, Kang Asep. Pak Laude ya? Pak Laude, Pak Asep. Iya betul Pak Laude. Iya, Pak Laude. Jadi kalau dia ngirim ke Dikti, terus pas saya yang pegang, langsung saya buang itu. Biarkan aja lah buat dosen yang lain, yang beneran dosen gitu. Masa anggota DPRD masih mau 17 juta gitu, buat apa coba? Gitu. Dia pasang kartu nama gitu. Padahal di web Dikti sudah dijelaskan, tidak ada kaitannya dengan bukan dosen. Harus dosen. Dan itu diberi pengantar surat oleh LPPM-nya. Jadi bukan dekan, LPPM-nya. Bahwa saudara Ana memang mengajar di sini, mengajar tetap di lingkungan Fakultas FEB. Misalnya. Terus tanda tangannya kepala LPPM. Bukan dekan mah duduk-duduk wae gitu. Ya kan? Duduk-duduk, kipas-kipas saja dekan. Nah, kalau kami menerima surat pengantar dekan atau dari Kaprodi, tetap kami singkirkan tuh buku itu. Nggak kami ikut sertakan. Galak ya Dikti. Galak loh. Nanti juga berlaku di sebelah kanan. Sebentar, sebelum saya pindah ke sebelah kanan yang buku ajar itu, ada pertanyaan, Bapak Ibu. Silakan. Silakan. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan. Tamu juga boleh, tamu. Ini Bu Atik. Bu Atik udah siap tuh, wajahnya udah siap. Mau nanya Bu, Bu Atik Isniawati. Mau nanya Bu? Ya, terima kasih Prof. Ya. Mungkin saya mau menanyakan mengenai tadi penulisan yang monograf ya. Itu untuk misalkan pengajuannya tadi kan 3 tahun, itu harus 3 tahun atau maksimal 3 tahun ya Prof? Itu Dikti memberikan waktu 3 tahun, paling tua. Oh, paling tua 3 tahun ya. Sejak saat diumumkan hibah itu. Oh, gitu. Iya. Oke. Boleh nanya lagi ya, Prof? Boleh. Kemudian tadi Sebentar, ada Bu. istilah meng-Indonesia, itu maksudnya gimana ya, Prof? Oh iya. Tadi pembelajaran yang meng-Indonesia gitu. Jadi kalau Ibu menerjemahkan, Ibu tidak meng-Indonesia. Karena Ibu menerjemahkan penyorangan asing kan. Iya. Tapi kalau Ibu melakukan penelitian dan menjadikan buku ini sebagai buku monografi, saya yakin penelitian Ibu sangat Indonesia. Nggak mungkin Ibu penelitian tentang McD gitu kan, nggak mungkin. Kalau marketing itu pasti yang tentang McD kan siapa penulisnya itu, tentang marketing itu yang 4P itu loh, yang udah lama itu. Nah, jadi di situ kelihatan. Terus nanti gimana caranya supaya kita diterima? Waktu nulis tentang teori-teori ekonomi atau teori-teori apa yang kaitannya dengan buku monografi kita, contohnya Ibu cari Bu, yang Indonesia. Gitu. Makanya teman-teman di Inggris kadang-kadang nggak diterima, karena contohnya masih Inggris. Dikti nggak mau. Waktu itu saya diserang oleh teman-teman dari sastra Inggris begitu juga. Ya, saya juga bingung jawabnya. Lalu ketika rapat, akhirnya dapat solusi. Ganti aja Betty nama Inggris kan, jadi Anna gitu.
Kan Tangerang gitu. Jadi Leli gitu, Tangerang. Ya kan? Jadi Asep, apalagi tuh, ya kan? Jangan John. Buku bahasa Inggris kan kadang-kadang gitu ya. Bahasanya masih bahasa-bahasa sana, enggak. Bahasanya Inggris tetap, tapi masalahnya dipindahkan ke Indonesia, Bu. Gitu, Bu, maksudnya. Makanya namanya nama Indonesia. Sri Endang gitu kan, misalnya. Kan nggak ada Endang orang Inggris kan. Gitu. Misalnya gitu, ya kan? Jadi, nah, itu tantangan buat kita, Bu. Gitu. Ada lagi, Bu? Ada lagi, Bu? Silakan. Boleh satu lagi ya, Prof? Oh, 5 lagi boleh. Tinggal Bu Ana ngasih nggak tuh? Monggo, Prof, silakan. Tuh kan? Silakan, Prof, Bu Ati. tadi kan mengenai monograf, ini kan topik tertentu ya. Mungkin Ya. Kalau misalkan kita mengembangkan, kan kemarin nulis disertasi itu kan cukup lama ya, Prof ya. Kita bisa mengembangkan topik tertentu atau subbab ya, apa ya namanya ya. Misalkan saya kan kebetulan saya akuntansi, Prof. Itu misalnya mengenai penetapan cadangan kerugian penurunan nilai di bank. Saya kebetulan fokusnya di industri perbankan. Itu kan maksud saya gini, kalau akuntansi kan tidak ada mata kuliah yang spesifik membahas mengenai cadangan kerugian. Ada, Bu. Gitu. Ini bukan saya karena ahli akuntansi, ini pengalaman aja. Ada, Bu. Ketika Ibu contohnya adalah perbankan Indonesia, Bu. Kan beda, Bu, perbankan Indonesia dengan perbankan di Amerika. Percaya saya beda. Pasti beda. Ya kan, walaupun saya nggak tahu tapi pasti. Iya. Pernah juga ada ibu-ibu yang dari akuntansi juga bingung. Prof, saya mau nulis tentang akuntansi biaya. 1/2 gitu. Oke, nggak apa-apa. Itu kan teori. Teori kan di mana-mana dipakai. Contoh Ibu apa? Contohnya di contoh barat gitu. Saya bilang, Bu, ini kan lagi musim waktu itu Pak SBY lagi mau naik presiden. Saya ingat benar tahun itu tuh. Tahun berapa itu? Saya bilang, ini kan musim kampanye, Bu. Kenapa Ibu nggak langsung? Contohnya adalah partai politik. Laku, Bu, Ibu. Akuntansi biaya. Laku, Bu. Bener, Bu Atik. Begitu diterbit setelah ini terbit, ini kan sudah terbit ya. Permintaan dari toko buku datang lagi gitu. Saya bilang, ya kan? Saya bilang, iya. Cuma masalahnya itu Ibu nggak nraktir saya, jadi agak kurang enak dibicarakan gitu. modus. Gitu Bu Atik. Your show is not working. Please check your phone. Jadi ada 4 kan? Ada 4. Akuntansi biaya berarti 2 ya? 2 ada 4. Akuntansi biaya 1, 2, 3. Akuntansi manajemen biasanya seperti itu, Prof. Oke, 2. Berarti bisa ada satu contoh tentang perguruan tinggi Indonesia, atau kalau nggak bisa masuk ya apalah gitu, misalnya yang Indonesia. Satu lagi tentang sekolah. Diajari bagaimana membuat biaya itu. Berapa istilahnya? Pengaturan biaya kalau salah ya. Belajar tertib orang-orang itu. Dimuat, Bu. Tapi kalau yang itu buku monografis rugi, Bu. Mendingan Ibu nanti nulisnya yang ke kanan aja untuk itu. Karena bisa 200 halaman, Bu. Ibu nulis enak gitu. Kalau yang di sebelah kiri kan mungkin Ibu sudah pernah bikin yang nggak tahu berapa halaman dan agak sembarangan gitu ya. Misalnya gitu. Ini yang di kanan bener-bener loh. Bisa. 200 halaman kan kecil, Bu ya. Ibu kan pernah nulis disertasi. Kecil, Ibu. Disertasi kan 600. Kecil, Bu. Kecil. Tapi waktunya lama, Prof. Iya, enggak juga kalau kita copot teori dari disertasi, copot aja set. Kita copot dari penelitian orang, set. Kasih keterangan bahwa ini loh, saya ngambil dari sini sumber itu. Nanti baru kita dari mulai bab 1 sampai belakang kita lihat lagi, kita lihat bahasanya biar sama. Jadi, Bu. 2 minggu jadi, Bu, kalau masa pandemik ini. Tapi nggak masak sih, nggak ngurusin suami gitu, Bu. Iya. Pak Asep, ibunya kalau ibunya dosen juga, udah, biarin aja Pak Asep gelandangan sendiri dia tuh selama penulisan. Saya ketawa ya. Lagi, Bu, monggo. Batik. Sudah cukup, Prof. Tercerahkan.
Tercerahkan kan? Ya, jadi Iya. jangan mengharap saya mengajari cara menulis, itu untuk mahasiswa Fakultas Sastra atau siswa bahasa Indonesia, oke lah. Kalau ke dosen-dosen nggak gini, saya cerahkan aja. Karena dia sudah nulis kan, jadi oh iya, selama ini saya salah misalnya, karena begini ngambilnya, sekarang harusnya begini. Gitu. Mangga lagi yang lain. Iya. Kalau Belanda itu paling gede, Belanda. Oke, terima kasih Bu Ati. Jadi Prof ini Bu Ati adalah kolega saya gitu ya. Jadi beliau ini barusan menyelesaikan S3 di UNS. Ya, terima kasih sudah Bu Ati hadir. orang Jawa? Dharma Bu Ati Persad. Iya, Prof. Saya dari Jogja, Prof. Oh, sebentar. Disertasinya mengenai apa, Bu? Bu Ati? Mengenai konservatisme akuntansi, Tuh, manajemen laba, dan manajemen modal di perbankan, Prof. disertasinya itu. Iya, Prof. Coba kalau dicopot masing-masing anggap aja 120 halaman ketik. Biasanya mintanya segitu sih. Penerbit. Oh, iya. 120 halaman ketik. Itu ada 3 buku loh Ibu terbitin. Nggak susah Ibu, udah punya harta kekayaan. 3 tadi. Gitu. Iya. Jadi jangan heran kalau saya nulis 40 buku, Bu. Ya dari disertasi itu saya potong-potong. Bukan dipotong-potong, artinya dikecilkan, bukan. Dipotong-potong diambil-ambil gitu. Idenya lain lagi gitu. Gitu. Mas Sep kenapa bengong? Mendengarkan disertasi gitu. Mangga yang lain, Bu Ana, silakan yang lain. Sebelum saya pindah ke Silakan kanan. Bapak Ibu. Bu Nuning sudah Bu Nuning udah siap-siap. Ya, monggo Bu Siap, Nuning. Prof. Boleh nggak, Prof? Ya. Udah gatel. Boleh banget nih yang masih sebelah kiri ya Bu Nuning. Yang insentif Bu Kajar ya. Oke. Tercerahkan nih Prof, alhamdulillah ya. Siap. Tergelitik. Mudah-mudahan Mami juga dengar. Kita tuh punya, saya sudah dengar. Mami teh ekonomi sahanya. Islam jeung hukum, Prof. Jadi hukum bisnis itu tuh irisannya besar, irisannya. Nah, saya kok tertarik sama itu tuh, Prof, topik tertentu. Yang ekonomi Islam dulu nih, Prof. Boleh. Yang lagi jadi bahan ajar kami tuh merger perbankan syariah, Prof. Nah, kemudian apakah itu kira-kira tema topik itu gimana menurut Prof deh? Bisa, tapi Bu Nuning harus menggarisbawahi bahwa yang namanya apa tadi? Bank apa? Merger bank syariah. Merger bank itu di Indonesia oke nggak? Oke itu maksudnya bisa diterima nggak atau lancar nggak gitu? Misalnya gitu. Iya. Kalau lancar, buku itu akan dibaca orang sedunia loh Bu di Indonesia. Karena bank-bank kita kan, jadi jangan lupa dengan marketing Bu. Oke. Iya itu tergelitik tuh Prof. Iya, dari buku kami yang dengan Bu Ana itu kan ekonomi Islam. Nah, di subbabnya itu terkait dengan perbankan. Nah, ngambil itu yang apa tadi yang Prof bilang yang 49 halaman ya. Itu. Ngambil di bab itu jadi buku sendiri maksudnya. Iya, ya gitu boleh. Begitu. Iya, boleh aja. Boleh aja. Monograf gitu. Boleh, satu topik bahasan tentang merger. Ya, tapi tetap nanti munculnya seperti buku, tetap dibikin lagi, ada pendahuluan, ada ini gitu. Mantap. Jangan lupa contohnya Indonesia gitu. Contohnya Indonesia, Prof, kan Bank Syariah Mandiri, dapat hibah. BRI Syariah. Indonesia harus jangan lupa itu, gitu. Iya, Mang. Gitu ya, Prof. Makanya, mantap kan? Mantap juga. Syariah Indonesia cocok nggak sih? Bank Syariah Indonesia berhasil nggak ya gitu ya? Atau berhasil nggak Indonesia? Berhasil nggak merger yang dilakukan 3 perbankan syariah itu gitu ya? Iya, betul. Gitu. Oke, siap, Prof. Kan? Mohon arahan. Siap, 2 minggu udah terbit tuh ya. Amin. Ya? Amin, Prof. Tapi jangan buat itu ya, Bro. Jangan buat apa tadi? Jangan buat di singgah sana 1, singgah 2 gitu, jangan.
Kalau Oh jadi iya buku iya. teh nggak boleh. Prof. Nuhun, Prof, nuhun. Iya. Ya, nanti mau Iya, nanya iya, yang kedua mangga. bisa ya, Prof? Nanti bisa, tergantung Bu Ana. Ini yang Tergantung Bu Ana ya. pegang mic Bu Ana Iya, nih. Oke. Iya. Makasih, Silakan Bu Prof. Ana, apa mau Ya, lanjutkan punten. ke kedua atau masih lagi? Sebentar, satu lagi, Prof. Oke, Ini oke. ada di kolom chat, ada yang menanyakan Oh. dari Pak Sugeng Lubar, insentif buku ajar jika edisi revisi apakah bisa diajukan untuk hibah mungkin ya, Prof ya? Oh, maksudnya Gitu. itu. Iya. Yang ini yang masih insentif Ini ya, masih, masih. iya masih, Prof. Kalau Semoga, ada Prof. perubahan yang signifikan, ya oke banget. Ada di pengantar. Makanya disiasati aja. Kan reviewer kan orangnya kan profesor-profesor tuh. Kadang-kadang dia tahu tuh kalau Bapak Ibu nyiasati mereka tuh. Misalnya gini, pernah terjadi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ada datang 6 buku, Bu Ana. Iya. 6 buku. Cek. Tahunnya tahun 2 tahun sebelum, misalnya sekarang ini 2019 gitu. Kami terima kan. Tapi salah satu reviewer kita langsung gini, Bapak Ibu ini mohon maaf nih, ini buku baru dicetak katanya. Bukan buku yang sudah lama di toko buku. Ternyata dia ciumin itu buku. Masih wangi, masih rapi. Sampai kayak gitu, Bu. Masih wangi, masih rapi. 6 dikirim. Iya, 6 eksemplar dikirim. Ya saya bilang, oh iya juga ya. Ya terpaksa kami tolak jadinya. Jadi emang, waduh, ada juga yang begini. Tapi ini yang ke kanan, yang kanan. Yang kanan kan bukan tidak diterbitkan. Dia naskah ya. Halaman 100, misalnya sudah sampai di halaman 100. Buku ini kan harus 300 halaman ya, apa 200 tuh. 200 halaman. Di halaman 100. Halaman 100 tiba-tiba di sebelahnya halaman 105, loncat dia. Kemana tuh 5 halaman? Pinter loh dosen. 105, tiba-tiba ada 5 halaman dicurinya sama dia, nggak dikerjain. jadi bandel juga. Kalau Pak Asep sih nggak bandel jadi dosen. Bandel juga itu. Dari mana-mana. Oke. Semoga bisa terjawab ya Pak Sugeng. Monggo silakan dilanjut lagi Prof Wahyu ke yang kanan ya. Ya, betul. Jadi selain program insentif penulisan buku ajar atau monografi alias buku yang sudah dicetak, Dikti juga membuka hibah penulisan buku ajar atau buku teks. Ini yang ditanya oleh Pak Asep nih. Ya. Apa itu? Berupa naskah yang berunsur prakata, daftar isi, batang tubuh atau bab-bab, daftar pustaka, glosarium dan indeks. Ya kan buku ini berarti, ya kan? Yang kedua, bukan revisi buku yang sudah terbit. Nah, ini pertanyaan tadi tuh, Pak siapa tadi, ya kan? Bukan revisi buku yang sudah terbit. Bukan terjemahan, bukan laporan penelitian murni, bukan tesis atau disertasi. Makanya tadi saya bilang disertasi kita copotin aja yang kita pengen. Gitu. Ini jenisnya buku teks atau buku ajar. Boleh monografi, boleh kompendium, ya, kompendium, ikhtisar padat, boleh pengayaan pembelajaran. Selalu di sini ada garis bawah yang meng-Indonesia. Nanti boleh ditanya nih. Jumlah halaman ketik keseluruhan minimal 200 halaman. Tesis nih, tesis. Ya. Terus kriteria penilaiannya antara lain keterkaitan dengan pengajaran. Jadi kalau Bu Ana ngajar apa Bu? Saya ngajar akuntansi biaya, akuntansi manajemen, Prof. Nah, oke, anggap aja akuntansi manajemen. Keterkaitan Bu Ana sebagai dosen akuntansi manajemen dengan naskah ini ada nggak gitu? Dengan naskah yang mau dikirim ini. Ini nih, nanti gitu. Kenapa Bu? Bu lagi nulis? Iya, betul, Prof. On progress, Prof. Akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Mohon doanya dan mohon arahannya, Prof. Iya, siap. Terus jadi Kang Asep masih ada nggak di situ? Masih ada sepertinya. Ya, Prof. Asep. Jadi ya, bisa juga begini, teman-teman dosen yang barangkali dalam 2-3 bulan loh, nggak lama, nggak terlalu dekat, sudah menyelesaikan yang kanan ini naskahnya, ya. Seberapapun jadinya, boleh diadakan begini lagi untuk ngecek masuk nggak nih dalam kriteria dikti, boleh. Jadi nanti yang ngomong Bu Ana misalnya, saya sudah Prof, silakan. Bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3 ini, isi daftar isi kan.
ada prakatanya, ada ini. Coba dibacakan prakatanya gini. Nanti saya bisa tahu tuh. Kurang mengindonesia Bu gitu. Misalnya. Walaupun belum jadi bukunya. Nah, itu untuk menambah kekuatan lagi ketika menyelesaikannya. Kan ada acara seperti ini gitu. Namanya si anu. Aduh kok namanya lupa saya. Ada istilahnya itu di dikti. Namanya itu lupa, nanti sambil jalan deh ya, lupa. Klinik. Nah, klinik namanya. Klinik emang betul-betul Bu Nuning, Pak Asep, Bu Ana datang kepada klinik ini, lalu melaporkan, ini yang sudah saya kerjakan, laporkan ke teman-teman gitu. Nanti teman-teman kan kira-kira punya gambaran tuh, misalnya akan memberi masukan ke Bu Ana, Bu begini, Bu Anu gitu. Saya memberi masukan, oh ini belum bisa diterima dikti Bu, karena begini gitu, gitu Pak Asep. Menarik itu. Tapi harus ada naskahnya, naskah masing-masing. Gitu, klinik namanya. Gitu. Resmi juga di dikti namanya klinik ya. Oke, saya teruskan. Jenis bukunya teks atau buku ajar, monografi, jumlah halaman keseluruhan minimal 200, kriteria penilaian, keterkaitan dengan pengajaran. Kebaruan. Kebaruan apa ini bawah? Nggak kelihatan. Kebaruan anu ya, daftar bacaan ya. Kebaruan daftar bacaan. Oke. Oke, teruslah. Coba ke layar 3, Bu. Ya. Layar 3. Sebentar. Oke. Ini tadi kebaruan berbanding dengan buku teks dan yang digunakan. Oh iya, jadi maksudnya gini. Kreativitas. Oke. Kalau kita punya buku teks selama ini diberikan kepada mahasiswa sebagai dosen, dikti minta itu dikasihkan untuk kita dampingkan dengan buku ajar kita. Kan sama. Akuntansi biaya tadi, biasanya Bu Ana ngasih ke mahasiswa bukunya siapa gitu. Apalagi yang asing. Ya. Tapi Bu Ana juga mewajibkan mahasiswa untuk membeli bukunya beliau, yang namanya akuntansi biaya juga. Maksudnya dikti begitu. Jadi yang namanya Indonesia, mahasiswa Indonesia pada pinter gitu. Gitu. Kira-kira gitu. Ayo Bu, berikutnya Bu, halaman berikutnya. Ini persiapan menulis. Ini Bu siapa tadi? Bu Nuning. Nih. Yang satu dulu. Atau dibuka semuanya? Nggak apa-apa Bu. Terus buka semuanya. Ada berapa? 5 apa 3 nih? Terus lagi. Oh, ada 4. Grade 5 Prof. 5, oke. Dibuka aja. 5. Sepi. Kosong. Kosong. 3, 2, 1 dulu deh. 1. Persiapkan laporan penelitian yang telah dipertanggungjawabkan bila kita mau berangkat dari laporan penelitian. Membuat naskah buku ajar. Kan? Yang kedua, bila ada ya. Yang kedua, persiapkan pula draft materi kuliah sesuai dengan, ini bukan SAP sekarang ya. Sekarang apa namanya Ibu? RPS. Rencana pembelajaran semester. Ini kelihatan banget kalau kuno banget nih ininya. Persiapkan pula draft materi kuliah sesuai dengan apa tadi? RPS. 3. Menurut dikti, buku ajar adalah hasil penelitian dosen yang direkonstruksi. Tuh. Atau ditulis kembali dalam rangka menunjang materi pokok mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswanya. Tuh, lihat. Jadi hasil penelitian dosen yang direkonstruksi atau ditulis kembali sebagai buku ajar dalam rangka menunjang materi pokok mata kuliah yang diberikan. Jadi tadi yang saya katakan, walaupun Bu Ana memberikan buku kepada mahasiswa, buku wajib, buku ajar itu, tapi mahasiswa juga dikasih tahu untuk juga memperoleh bukunya Bu Ana. Gitu. Nah, masalah itu. Karena masing-masing beda. Contohnya pasti beda. Sebentar Bu, tadi 3. Hati-hati dengan diktat, referensi, ini semuanya kaitannya dengan bentuk-bentuk buku ajar ya. Diktat, referensi, modul, monografi, e-book, buku PDF, sistem tutor online, atau perkuliahan via video. Semuanya ini ada. Tapi dikti hanya menggarisbawahi pada buku ajar.
naskah buku ajar. Gitu. Jadi misalnya Pak Asep bikin diktat gitu, lalu dikirim ke program dikti ini, dikti akan menolak nih. Maksudnya menolak dibuang gitu, naskahnya Pak Asep dibuang gitu, di pojokan gitu, ditumpuk gitu. Karena ini nggak ada apa istilahnya kalau di dalam dunia keuangan tuh nggak ada bahwa dikti mau bikin diktat itu nggak ada gitu. Apa namanya itu? Gitu. Bahwa dikti mau membiayai penulisan diktat nggak ada, adanya mau membiayai penulisan buku ajar gitu. Kang, paham nggak Kang? Kayaknya ngantuk Pak Dekan nih. Siap. 4. Bu Wadek itu yang nggak ngantuk tuh, semangat beliau. Fungsi buku ajar. Nah ini, fungsi buku ajar yang kita bikin ya. Bagi mahasiswa pemula dapat mengenali, mengingat, dan menerapkan keilmuan yang diajarkan oleh kita. Mahasiswa pemula kalau kita mengajar di semester awal. Bagi mahasiswa lanjut dapat menjadi bekalnya dalam melakukan sintesis dan analisis dalam melakukan penelitian. Bayangin Pak, buku ajar kita itu benar-benar apa ya, mercusuar deh pokoknya. Bagi mahasiswa itu. Jadi sementara dosennya dapat hibah, biaya hibah tadi, tapi kepada mahasiswa ternyata itu. Samping itu kalau Pak Asep mau ceramah keluar kota, buku ajar itu bisa menjadi wakilnya Pak Asep di kelas. Tinggal aja pada mahasiswa minggu depan tolong bab ini dibaca lalu dijawab. Biasanya di belakang di akhir bab itu ada tanya jawab, dijawab. Saya mau ini dulu ya. Pertemuan dosen sedunia misalnya gitu. Pertemuan dekan sedunia misalnya gitu. Di Glasgow misalnya gitu. Sudah, berangkatlah Pak Asep, ya kan? Ini Pak Hendra siapa nih? Iya, izin Prof. Monggo. Di kolom chat ini sudah ada yang bertanya. Iya, silakan. Dari Bapak Hendra Sudrajat. Pak Hendranya suruh muncul, Bu, biar jelas. Baik, Prof. Silakan, Pak Hendra. Pak Hendra. Silakan Pak Hendra Sudrajat. Dibacakan saja kali Bu. Oke, baik Pak. Oh, itu Pak, itu siapa Pak Asep? Oke, Assalamualaikum. Izin bertanya Prof, bagaimana cara menghadapi kendala dalam menganalisis bahan ajar, di mana penulis mampu mengkolerasikan antara aturan kurikulum, modul, dan mata kuliah atau materi yang akan ditulis? Kalau materi, begini, ini kalau ngomong sama dosen anak nih, kalau materi itu biasanya kan RPS itu perjalanan kita bertahun-tahun, ngerti nggak maksudnya? Nggak diganti-ganti gitu loh. Nah itu bisa terjadi perubahan di dalam materinya dengan mengganti informasi yang baru. Itu Pak Derajat yang pertama, itu Pak Derajat. Biasanya kalau misalnya kita memang menggunakan buku barat dan contohnya juga dari barat sana, Pak Derajat bisa melakukan ganti contoh Indonesia. Jangan khawatir bagaimana cari contohnya. Contohnya penelitian orang lain aja diambil. Banyak kok. Di internet banyak kok. Penelitian serupa, orang lain yang cocok dengan penelitian Pak Derajat. Jadi tinggal dipakai aja itu. Tinggal disebutkan aja sumbernya. Nggak plagiat ya. Kan? Begitu. Kejawab nggak? Kurang ya? Gimana Pak Hendra? Pak Hendra ke Pak Derajat. Pak Hendra. Pak Hendra Sudrajat. Oh iya bener deh, Pak Hendra Sudrajat. Sepertinya Pak Hendra masih malu-malu nih Pak. Pak Hendra itu dosen apa? Dosen pasca, Prof. Mata kuliahnya? Mata kuliah, Prof. Metodologi penelitian hukum, Prof. Metodologi penelitian? Hukum dengan politik hukum. Nah, hati-hati Pak. Kita terjebak kepada langkah-langkah yang sudah usang. Hati-hati Pak. Dalam penulisan buku ajar ini ya. Hati-hati Pak. Nanti keinginan dikti, apa itu keinginan dikti adalah menciptakan para dosen Indonesia yang punya teori. Wah, bahaya itu. Bahaya. Caranya apa? Nulis buku ajar. Gitu. Teori kita kan kadang-kadang udah tahun Belanda itu kan, Pak Sep.
kita kutip lagi gitu. Nah, maunya dikti adalah dengan membaca yang baru, mungkin ada teori baru yang sehingga bisa merekonstruksi kembali buku ajar kita yang lama menjadi buku ajar yang baru. Gitu Pak Hendra Sudrajat. Jadi hati-hati. Kalau boleh saya tahu intinya atau apanya istilahnya ya, hakikatnya itu penelitian apa? Penelitian kuantitatif atau kualitatif, ada mix atau mix? Pak Hendra. Ini Pak Hendra ya? Ini Pak Hendra nih pakai kacamata. Iya, Prof. Ya, silakan. Saya terkait dengan konstitusi, Prof. Mata kuliah teori konstitusi gitu. Nah, di konstitusi kan ada suatu kolaborasi tentang beberapa peradaban-peradaban di Nusantara, khususnya kerajaan-kerajaan Islam misalnya. Ya. Nah, tetapi secara lebih general, itu apakah bisa dielaborasi dalam bentuk buku ajar, Prof? Kalau yang seperti itu ingin lebih dielaborasi, Bapak tinggal larinya ke buku itu tadi, buku apa istilah monografi, Pak. Buku monografi. Karena buku monografi pada hakikatnya juga bisa menjadi penunjang buku teks. Untungnya dua, Pak. Gitu. Ya. Kalau yang buku teks kita harus paham benar, kita harus tunduk benar kepada RPS. Walaupun nanti ya, walaupun dibikinnya nanti bisa variasi ya. Tapi memang harus tunduk pada RPS. Sementara di UNIS RPS berapa tahun sekali ganti, Bu Ana? Itu 4 tahun sekali, Prof. Tuh, 4 tahun sekali. Berarti 4 tahun sekali kita harus hati-hati tuh dengan RPS kita, masih in nggak? Gitu. 4 tahun sekali itu kenapa kok bisa diambil 4 tahun? Ngikutin Jokowi? Enggak sih, Prof. Harus diupdate kurikulumnya juga, Prof. Update kurikulum juga. Gitu. Oke, lanjut. Ya, ini sudah. Oke, nomor 5 apa itu, Bu Ana? Nih, pahamilah ada masalah paradigmatik. Apa itu? Ada kaitan dengan episteme, ya. Episteme. Ada kaitan dengan struktur kognitif fundamental. Susah ini ya. Yang tidak bisa dilepaskan dari dimensi epistemologi. Susah ya? Kenapa? Ini berkaitan dengan ini orang nih. Asumsi dasar seseorang tentang hakikat pengetahuan tergantung sepenuhnya pada latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan sejarah hidupnya. Hati-hati. Gitu. Jadi kadang-kadang kita ngotot gitu. Saya pakai ini aja deh, penelitian yang hitung-hitungan itu misalnya. Bukan kualitatif, penghitungan deh. Itu yang dipakai. Padahal dunia begitu indah dan berwarna-warni, ya kan? Ada yang pakai jilbab, ada yang pakai rambutnya pendek. Dunia tuh, Pak Sep, ya kan? Dunia itu Pak Sep indah, bener kan? Ini enggak, bapak kita ini misalnya siapa gitu, masih ngotot pada itu. Gitu. Hati-hati. Jadi paradigma kita, pola pikir kita berkaitan dengan latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan sejarah hidupnya. Gitu. Jadi kalau di antara Bapak Ibu ada yang misalnya, saya mau pakai itu aja deh, saya cuma menguasai metode itu gitu. Berarti ada masalah paradigmatik di dalam diri Bapak Ibu. Gitu. Padahal banyak banget, misalnya ada metode heuristik, metode penelitian heuristik. Nggak ada metodenya, kita cari sendiri. Nah itu. Ya. Gitu. Kita cari sendiri. Nah kalau kita sebagai dosen pembimbing nggak siap, kita usir ke murid mahasiswa, ya kan? Gitu Kang Asep. Kang Asep serius ya, tumben dengernya. Menyimak, Prof, menyimak. Iya. Kayak hari Sabtunya. Hari Sabtu kan begini juga ya. Hari Sabtu pagi. Kemudian yang berikutnya memahami adanya tata permainan bahasa, language game, dalam buku ajar. Artinya apa?
tata permainan bahasa atau aturan dan nilai berbahasa di laporan penelitian pada unit tulis dengan bahasa yang sangat formal, kaku dan dingin. Lihat aja skripsi, lihat aja tesis, lihat aja disertasi ya, atau laporan penelitian. Nah, kalau sudah masuk ke buku ajar, maka formal, kaku dan dingin kita hilangkan karena kita menulis untuk mahasiswa kan. Yang ngerti ntar dia. Lalu apa dong? Pakailah bahasa yang disebut dengan gaya ilmiah populer. Boleh banget. Gaya ilmiah populer. Gitu. Kalau saya lagi mereview naskah buku ajar dan dia menggunakan gaya ilmiah populer, belum udah saya kasih tuh nilai tinggi aja. Saya pertahankan supaya dia lolos gitu. Gitu. Karena ketika komunikasi dengan mahasiswa membacanya nggak susah. Gitu. Tanya tuh Pak Asep. Mungkin, ini mungkin juga sih, bahasa di dalam buku saya yang Pak Asep baca itu akan lebih enak dibaca ketimbang Bapak baca buku filsafat yang tinggi itu. Coba deh. Taruhan mas saya. Itu. Ya Bu Ana. Saya bahasanya cukup tinggi, Prof. Bahasa filsafat saya kadang tidak paham. Itu dia yang saya ingin katakan adalah kalau dibaca semua orang paham gitu. Ya. Nah, itu tadi ilmiah populer. Gitu. Jangan kita seperti halnya nulis disertasi, itu kaku dan dingin. Udah gitu yang tahu cuma 6 orang itu penguji kita. Yang lain masyarakat nggak tahu, yang paham. Yang penguji 6 itu aja. Kalau di UGM 9, yang 9 orang itu yang tahu. Wong dia yang ngurusi disertasi kita. Orang lain nggak tahu. Gitu. Gitu ya. Tata permainan bahasa yang berlaku di tiap-tiap bentuk kehidupan. Nah, kehidupan skripsi, kehidupan ini beda-beda aturannya. Gitu. Dan itu harus dihargai sebagai keragaman yang university ya, yang umum gitu. Yang umum gitu. Bhinneka Tunggal Ika maksudnya. Itu ya. Jadi kalau nanti Bu Ana ada ininya, ada pembimbing, ada bimbingannya yang skripsinya menggunakan gaya ilmiah populer, biarkan aja Bu. Mantap itu. Mantap itu. Gitu. Karena mungkin saja si mahasiswa itu lebih menguasai gitu menulisnya. Timbang ibu marah-marahi soal bahasa. Kasihan loh. Masa soal bahasa dimarah-marahi. Kasihan loh. Ya. Nah ini proses penulisan. Bapak Ibu ada pertanyaan yang soal sebelumnya? Yang naskah? Monggo Bu. Dipersilakan Bu. Okay. Sebelum ke program. Sebelum. Ada yang raise hand lagi? Iya nih, buat tik lagi. Buat tik tadi bukan? Ya, sama. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, di sini langsung saja komunikasi dua arah dengan Prof. Wahyu. Buat tik silakan Bu. Terima kasih Prof. Ini saya mohon maaf saya bertanya terus ini Prof. Apa-apa. Saya tertarik dengan tadi yang ada ini nomor berapa tadi ya Prof ya, mengenai penelitian yang direkonstruksikan gitu kan. Ya. Kan ini apa namanya, kalau kita melakukan penelitian kan itu topik-topiknya itu spesifik sekali ya. Istilah saya bukan rekonstruksi Bu, dikonstruksikan, dibentuk lagi. Oh iya. Kalau rekonstruksikan itu pakai re kan. Iya. Silakan Bu. Ini apa maksud saya gini kan, kalau kita menulis yang buku ajar ini kita harus diharapkan nanti disandingkan dengan buku utama gitu, misalnya buku utama kita misalnya mengenai Stuyvesant gitu misalnya atau Warren misalnya. Tapi kadangkala penelitian kita itu kan topiknya tertentu ya Prof. Jadi padahal di buku ajar itu kan kalau kita menyesuaikan dengan RPS itu kan ada beberapa bab gitu ya. Apa itu nanti setiap bab itu harus istilahnya mungkin kalau istilah saya apakah mengandung kebaruan dari kita gitu atau bab tertentu saja itu diperbolehkan Prof. Itu ada pada masalah
apa istilahnya? Bagaimana kita menentukan sendiri kreativitas. Jadi pernah saya dapat naskah dari ibu-ibu ini juga apa? Akuntansi. RPS itu 14 TM, apa 12 ya? RPS. 16 Prof. 16. Termasuk UTS jangan dihitung, UTS jangan dihitung. 14. Materinya aja 14. Ya, 14. Masing-masing materi itu dia bikin bab. Cakep loh. Cakep nih, anu banget deh. Apa namanya, kreatif banget nih ibu-ibu ini. Bab 1 tentang apa dia ngomong. Ada kebaruannya kalau ada penelitian. Kalau masih pendahuluan kan nggak usah, Bu. Ya kan? Bab 2 tentang materi ini tentang apa, dia bikin materi itu. Sampai 14 tadi. 14 TM. Terus jumlahnya dia bikin benar supaya tidak sampai lebih dari 200. Kan itunya kan apa namanya? Ketentuan dikti kan 200 kan tadi naskah. Wah, itu saya lihat caranya saya lihat caranya ibu itu nulis di daftar isi, itu saya langsung kasih, saya lolosin, Bu. Nggak saya dalamnya, saya bukan akuntansi juga kan. Saya langsung lolos gitu. Terus baru saya cek daftar pustakanya. Ternyata juga oke. Tidak terlalu lama, tidak sampai 10 tahun. 3 tahun, 4 tahun gitu. Wah, oke. Ibu-ibu juga tuh, Bu. Gitu. Jadi kreativitasnya itu juga ditentukan sih. Tapi kalau ngambil satu poin, misalnya di poin materi, kalau misalnya di ilmu politik contohnya, lalu ada materi tentang demokrasi, entah pertemuan keberapa, ibu ambil demokrasi itu aja jadi buku, tapi masuk monografi ya. Nanti dituliskan di buku tersebut, buku ini untuk menunjang mahasiswa politik semester ini dalam kuliah mata kuliah pengantar politik. Wah, satu buku sendiri pun tentang demokrasi. Apa aja yang kita mau kan? Hajar, gitu kan istilahnya kan. Pokoknya Indonesia. Ujung-ujungnya kan harus Pancasila kan? Jangan lupa itu. Pancasila. Demokrasi Pancasila itu benar loh. Nah, gitu kan. untuk menghilangkan stigma yang ada bahwa kata-kata Pancasila itu gimana gitu. Gitu, Bu. Tercerahkan lagi nggak, Bu? Iya, Pak. Lumayan tercerahkan, Pak. Jadi nanti lumayan. Karena belum ini, Prof, belum mencoba menulis, jadi baru membayangkan. Nanti mungkin kalau pada saat sudah menulis ada kendala, saya bisa ya, Prof. Bisa. Menanyakan lewat Bu Ana mungkin, Prof. Saya temannya Bu Ana. Nanti saya ketemunya Bu Ana dulu, melulu dong. Klinik, makanya, Prof. Klinik. Mau juga. Klinik aja tuh. Prof, klinik. Itu iya, lapor Prof, Dr. Asep, Pak Dekan, bikin klinik. Lapor Pak Dekan dan Bu Ana. Nanti muncul. Siap. Klinik. Alhamdulillah. Nuhun, Pak Dekan, nuhun. Tapi nanti Bu Ana akan ngecek ada nggak tuh naskahnya. Tulis nggak? Gitu, Bapak Ibu. Nanti di klinik apa aja di klinik? Kan gitu lah kita. Gitu. Lagi Bu, ini ya. Ya. Sistematika naskah buku ajar ada bagian pemula, ini istilah saya sih. Apa itu? Ada cover, ada halaman judul, ada halaman persembahan, ada semboyan, boleh, ada daftar isi. Ini kan kayak naskah tesis kita kan. Namanya bagian pemula nih istilahnya. Ini istilah saya yang pemula. Cover, halaman judul, halaman persembahan, semboyan. Sekali merdeka, tetap merdeka, ya kan? Atau kaulah Ana matahariku, boleh aja. Masa kaulah Asep segitu nggak seru kan? Kata pengantar, daftar Asep seserian lagi. Daftar gambar, tabel, halaman dedikasi, ucapan terima kasih. Ini biasa kan? Dalam ini kita kayak kita nulis tesis kan, atau nanti disertasi. Kemudian ada yang disebut dengan batang tubuh atau isi, bab dan sub-bab. Di situ ada latar belakang penelitian juga. Ya. Di situ ada metode, ada analisis, walaupun diselipkan di mana terserah. Lalu ada pembahasan, hasil pembahasan juga
tidak pakai judul sih, tapi ada pembahasan misalnya pembahasan itu kita taruh di bab 3. Itu isi pembahasan, padahal kita kasih judul yang lain. Lalu ada penyudah, ini istilah saya, penyudah, ada daftar pustaka, ada lampiran, ada glosari, ada indeks. Tuh, ya. Kalau ada halaman terima kasih, mana? Nggak ada ya? Oh ini. Ini juga jangan gombal-gombal nih. Termasuk gombal tuh terima kasih kepada Allah loh. Masa Allah dikecilkan menjadi nulis buku ajar? Terlalu kecil kan? Terima kasih Yesus atas kasih-Mu yang tiada habis dalam aku melangkah menulis buku ajar ini. Masa Yesus atau Allah jadi atau masa terima kasih kepada Polda Metro Tangerang yang telah menyebabkan saya asik menulis dan aman di Tangerang. Nggak ada hubungannya. Jangan, ini biasa aja. Bahkan yang sering kita lupa adalah misalnya kalau kita pakai laboratorium di prodi akuntansi biasanya ada laboratorium kan. Nah, kita lupa nih mengucapkan terima kasih kepada mas-masnya yang suka bukain laboratorium itu. Padahal dia penting loh. Sebut pada Mas Wahyu. Nah, petugas laboratorium akuntansi di Unis, nah kan, lupa dia. Jadi terima kasih itu ya jangan kayak Pasep, misalnya gini, terima kasih kepada Endang. Nah, Endang ini bukan nama asli saya, Endang, janda sebelah rumah. Nah, masa gitu? Janda sebelah rumah yang setiap pagi melewati jendela rumahku pada saat aku sedang menulis, jangan gitu. itu buku ajar nggak jadi. Belajarnya lebay, bro. Baik. Oke, terus perpustaka, lampiran, glosari, indeks. Glosari ini di namanya Depdikbud dulu. Depdikbud sudah pernah mengeluarkan glosari. Nanti kalau saya punya masih ada, coba saya serahkan ke Pak Asep deh. Ya. Nggak bisa nggak bisa dikirim pakai email. Dia harus pakai CD-nya, lalu dia keluar di laptop kita. Jadi langsung pakai gitu, kayak kamus gitu. Nah, misalnya glosari itu akan menunjukkan pada kita apa sih bedanya antara merdeka, merdeka, mandiri, itu sama semua. Kok Bung Karno bilangnya merdeka gitu, nggak mandiri gitu, nggak gitu. Bebas. Bung Karno bilangnya merdeka tetap, nggak bilang bebas, enggak. Sama itu. Di glosari disebutkan. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu Ana nggak nanya, Bu Ana? Belum ada, Prof. Bu Ana deh. Oke. Bu Ana nggak? Kan? Prof, terkait apakah sama buku ajar dengan diktat, modul, monograf, atau buku referensi? Ada persamaan atau mungkin berbeda ya, Prof? Bisa jawab, Kang Asep? Tolong atuh. Tolong Abi. Kang Asep. Kang Asep senyum. Diktat itu kumpulan teori. Isinya teori aja. Kalau di prodi akuntansi ya udah teori akuntansi aja, kumpulan dia kayak kamus gitu. Tapi dijelaskan, kalau kamus nggak ada penjelasannya. Nanti mirip glosari atau glosarium. Apalagi Bu? Makanya dikti tidak mau menerima naskah diktat karena dia cuma ngumpulin teori aja, mana Indonesianya. Gitu. Kalau di naskah buku ajar, Ibu bisa menerangkan suatu teori tentang akuntansi, lalu Ibu hajar di situ. Itu udah nggak kepake lagi, di Indonesia nggak bisa. Harusnya begini, pakai teori ini gitu. Gitu. jadi hampir kayak bikin disertasi ya. Tapi ya itu. Seneng loh Bu menghajar teori orang asing terutama. Prinsipnya dalam filsafat ilmu, sebuah teori itu harus ada konteksnya. Itu beda dengan konteks lain. Kalau ada teori kemiskinan, ada penjelasannya.
berangkat dari Amerika. Konteksnya berangkat dari masyarakat Amerika. Itu beda dengan konteks masyarakat kita loh. Sama-sama bunyi kemiskinan padahal. Beda itu. Gitu. Kang Asep ahli nih, hisab ilmu. Gitunya Kang Asep. Oke, makasih Prof. Ya. Yang Bapak Ibu lain? Belum Terus, ada Bu. Prof. Seperti Terus belum ada. loncat lagi. Siap. Ini biasa, nah ini. Judul harus tetap mencerminkan objek formal dan sekaligus objek material penelitian. Sekalipun dibolehkan atraktif, provokatif, dan seksi. Ini. Itu. Buku ajar. Bukan disertasi. Kalau buku disertasi dibikin provokatif, nanti kita dimarahin pembimbing. Ini buku ajar. Itu ada contohnya tuh. Manajemen kesehatan ikan. Nah, lu. Ya, ada contohnya. Jadi, boleh atraktif, provokatif, seksi. Dulu saya pernah membuat buku, judulnya Manajemen Bahasa. Ya karena supaya atraktif, provokatif aja gitu. Oleh Gramedia, itu udah tahun 2012. Oleh Gramedia, ditaruh di buku manajemen. Nah, manajemen. Judulnya Manajemen Bahasa. Itu Kang Asep, 2 tahun, udah 2-3 kali cetak. Itu artinya buku-buku manajemen lebih laku daripada buku bahasa. Tapi saya tadi blessing ditaruh sama Gramedia, kan nggak ngerti deh isinya. Tentang pakai kata manajemen bahasa, dipikir manajemen tuh. Ditaruh di situ. Kaget Gramedianya. Kenapa bisa laku ya? Tahu saya bilang. Dia nggak tahu saya punya ilmu ini. Nggak tahu mereka. Bikin judul yang seksi. Gitu. Pendahuluan isinya apa? Wujud keputusan penulisnya ketika menentukan arah, topik, atau landasan pikir penelitiannya. Paradigma ya. Latar belakang, mengapa suatu objek material menarik untuk diteliti? Kadang-kadang penulis buku ajar lupa nih membedakannya. Ini pengantar Pak, apa latar belakang Pak, atau pendahuluan Pak? Bingung dia. Gimana Pak? Mau dilolosin nggak? Lolos Pak. Saya nih dosen di perguruan tinggi kecil katanya. Loh nggak ada hubungannya padahal kan? Nggak ada hubungannya, tapi saya jadi kesian kadang-kadang. Ya udah diperbaiki 3 minggu ya. Jadi khusus itu diperbaiki lalu di email ke saya. Begitu oke saya tanda tangan. Terus terima itu hibah. Senangnya bukan main, ya kan? Gitu. Terus Bu Ana. Berikutnya. Nih. Apa itu perumusan masalah? Penjabaran lebih lanjut dari problem mendasar yang tercermin dari judul buku ajar. Perumusan masalah ya. Ada di mana itu? Pendahuluan biasanya. Ya kan? Diintegrasikan ke latar belakang. Tapi harus dilandaskan pada pertanyaan apa? Pengetahuan esensial. Ini ya. Apakah sosiologi hukum pemilu memiliki relevansi bagi pengembangan ilmu politik Indonesia? Ini tentang hukum nih. Tadi kan bapak-bapak yang hukum tadi tuh. Saya ingat nih, kenapa saya kasih contoh ini. Ada orang hukum yang bicara mengenai sosiologi. Ya kan? Ada orang sosiologi yang bicara mengenai hukum pemilu. Lalu saya bilang, Pak, kenapa nggak dibikin judul yang seksi? Apa itu, Pak? Sosiologi hukum pemilu. Nggak ada, Pak, saya bilang. Cuman Bapak yang punya. Terus dia kaget. Oh iya ya? Iya, Pak. Cuman Bapak yang punya. Tes, Pak. Terbitkan, Pak. Benar, Pak. Terbitkan, dia bilang, habis. Pemilu waktu itu kan? Habis. Gitu. Itu kalau apa? Ya. Pengetahuan esensial. Kalau buku kita mengenai pengetahuan esensial, pengantar akuntansi misalnya, harus ada pertanyaan apa nih? Ya. Lalu mengapa? Pengetahuan kausal, mengapa? Contohnya masih itu ya. Mengapa sosiologi hukum pemilu diperlukan bagi penuntutan kasus di Indonesia? Mengapa nih? Kaitkan ke ilmu Bapak nih, ilmu Bapak Ibu. Terus bagaimana, kemana, di mana, atau untuk apa? Ini adalah pengetahuan normatif namanya. Ya. Di manakah posisi sosiologi pemilu sehubungan dengan undang-undang pemilu? Tuh. Ya kan? Apakah itu akuntansi biaya?
Adakah relevansinya dengan pengembangan apa gitu? Gitu, akuntansi nih kalau ngomong akuntansi. Terus Bu, ya. Makin terus makin makin susah. Pelajaran makin susah. Ibu anak kelihatan tuh merengut, ya kan? Senyumnya hilang. Kalau Pak Asep mah dari 2 bulan lalu masih serian wae, ya kan? Metode penelitian artinya metode pelaksanaan penelitian. Ini hati-hati juga nih. Kadang-kadang kita bingung nih. Model penelitian, prosedur penelitian. Teknik penelitian adalah metode analisis data. Misalnya tentang ini, metode penelitian kualitatif. Ada apa aja? Studi kasus, studi pustaka, eksperimental, atau grounded. Alat penelitian. Habis itu baru bikin alat penelitian. Instrumen. Jadi waktu kita membuat laporan penelitian, ini masuk kan? Bukan di buku ajarnya. Buku ajarnya kan kita tinggal masak. Ya kan? Rekonstruksi. Ya. Terus ada analisis pembahasan di mana tuh? Ya. Tadi ada pertanyaan nih soal ini. Analisis uraian naratif argumentatif tentang pengujian hipotesis atau berkenaan dengan perumusan masalah. Sedangkan pembahasan gambar pemberian makna pada hasil analisis. Pembahasan mencerminkan kecendikiaan penulisnya. Jadi kalau kita mau baca buku di bab-bab 3 itu kan pembahasan itu biasanya. Disitulah kelihatan sejauh mana pinternya penulisnya. Yang bab-bab 2 ini masih banyak motif biasanya. Itu. Hasil analisis. Lagi Bu Ana. Lanjut. Masih. Hasil pembahasan, hasil diskusi, dan hasil penafsiran si penulis yang direlevansikan dengan kondisi terkini atau empirik khas Indonesia. Ini dia. Indonesia. Dari bab 1, 2, 3 terjadi hasil diskusi, lalu munculnya adalah hasil pembahasan. Mungkin saja hasil pembahasan itu berupa bab terakhir. Mungkin saja. Gitu. Kalau ada kesimpulan, hasil menyimpulkan harus merujuk pada temuan-temuan empirik yang terdapat pada pembahasan dan hasil pembahasan. Bukan ngomongin yang lain. Ini biasanya sih udah pada tahu, cuma ternyata dalam buku ajar juga dipakai juga. Terus Bu Ana, ini contoh ya? Iya. Contoh. Judulnya teori ekonomi makro misalnya nih, dia pakai judul. Zaman lalu ada TIU, masih ingat kan Bapak Ibu? Ada tik di tiap-tiap bab itu, kecuali bab pendahuluan. TIU-nya apa, tiknya apa. Yang dikti mah nggak mewajibkan itu. Yang penting pokoknya ada keterangan di awal bab itu, awal bab yang relevan. Tujuannya apa dan apa namanya? TIK. Mungkin seperti CPL kali ya Prof ya. Iya, seperti bener. CPL, capaian pembelajaran. Bener. Ini tiknya CPL-nya apa dalam bab ini? Bab buku saya ini apa? Kan berarti kan cuma satu paragraf itu. Paling awal. Setelah judul. Gitu. Biasanya tambahin kata-kata biasanya. Bab ini akan membahas tentang ini. Tujuannya ini. Capaian tujuannya mahasiswa dapat gitu. Ini harus ada dalam buku ajar kita. Lagi Bu Ana. Nah ini sekarang kelemahannya apa aja? Ini penting nih Kang Asep. Penting nih. Ya, ini kelemahan dari sudut dikti ya, yang banyak tidak tembus hibahnya. Banyaknya istilah asing atau bertaburannya istilah asing. Makanya gunakanlah perangkat kebahasaan kamus atau tesaurus yang tadi saya katakan. Kamus atau tesaurus. Misalnya download, ya kan ada mengunduh sekarang, mengunduh. Ungkapan bahasa tidak komunikatif. Tuh. Karena nggak pakai model apa tadi istilahnya? Susah dipelajari, susah dipengerti. Ya kan? Model tadi saya bilang
ilmiah populer. Nah, dia nggak pakai gaya ilmiah populer, jadi susah nih. Terus kata dikti kelemahannya rujukan sudah usang. Kata dikti upayakanlah rujukan berusia paling lama 5 tahun. Dan juga upayakan merujuk dari jurnal. Gitu. Tapi kadang-kadang kami berenam itu reviewer enjoy aja, kalau emang 10 tahun nggak masalah emang gitu. 10 tahun nggak masalah, kalau nggak dapat buku tuh. Karena kami harus meloloskan 100 judul naskah. Waktu itu tiap tahun. 100 judul naskah. Ya. Kali berapa tadi rupiahnya? Waktu itu ya. Gitu. 100 judul naskah. Ya. Terus kemudian susunan babnya seperti clipping, tempelan-tempelan gitu. Nggak ada benang merah yang menyambung gitu. Ya. Tidak ada benang merahnya, itu juga bahaya tuh. Ya. Kemudian juga kelemahannya tidak ada indeks dan glosari. Itu dia. Ini nanti kalau mau ikut di Bu Juwita kenapa nih? Di Bu Juwita bikin puisi. Jadi kalau zaman mungkin dulu kepencet, Prof. Mungkin kepencet. Kok bisa kepencet ya, Bu Juwita? Kenapa? Bu, jangan dipencet. Tuh, ya. Jadi kalau ditanya, ini antar bab kok misalnya pendahuluan lebih gede banget daripada bab 2 gitu. Wah, bahaya nih. Gitu. Bahaya. Kalau di jurnal kan ketahuan. Misalnya jurnal jumlah halamannya tidak boleh lebih dari 10 halaman. Ada jurnal begitu, banyak. 11 halamannya dibalikin. Ada 11 nih. Template kami kan 10. Oke. Terus balikin lagi sama dia. Ini pengalaman saya nih. Kenapa lagi sih? Pendahuluan Anda kok banyak banget sih? Nah, kan pendahuluan banyak banget. Saya potong lagi. Gitu. Gitu Kang Asep. Jadi mendingan jadi dekan, tinggal perintah, ya kan? Abi pernah jadi tahu, tenang. Tinggal perintah gitu. Oke, lagi Bu, apa mau diseling dengan pertanyaan? Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Raise hand. Yang tadi itu, yang sebelum tadi itu, boleh. Belum ada, Prof. Silakan dilanjut. Ada. Bu siapa tadi? Bu Nuning? Enggak. Bu Nuning? Udah pusing, Prof. Susah ya. Makanya kalau ada orang nanya ke saya, Prof, ada nggak sih teori menulis? Saya selalu bilang nggak ada. Nggak ada ya, Prof. Adanya seni menulis. Itu sih Bu Nuning kayak seni bercinta gitu. Kan nggak ada teori bercinta kan? Dari mana aja mulain gitu, itu dia. Kalau teorinya kan harus apa namanya? Patuh dengan teori kan? Ya, persiapan. Masa persiapan, tutuplah jendela, matikan lampu, bukalah apa gitu, dan kemudian terjadilah revolusi, masa gitu, ya kan? Kalau seni kan boleh dimulai dari mana saja, gitu. Itu sama tuh hampir. Siap, Prof, siap. Itu ada Bu Agustina, siapa Bu Ana? Resen Agustina. Silakan Bu Agustina. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana ya? Oh, paling bawah. Saya mau nanya, Prof. Kebetulan nanya boleh, bisik-bisik boleh juga. Kebetulan saya dosen pajak nih, Prof. Nah, kalau misalkan untuk materi pengajaran saya, itu saya jadikan buku, dan kebetulan kan sekarang nih lagi banyak dinamis undang-undang perpajakan yang terbaru nih, Prof ya. Jadi bisa nih saya masukkan gitu kan. Jadi untuk teori pembaruannya gitu. Itu bisa boleh, banget. Gitu. Saya mau nanya, mata kuliah apa tuh yang ada pembaruan pajak?
insentif pajak, Prof. Kan kalau pajak itu kalau buku yang kami pakai kan dari Ibu Siti Resmi ya, Prof. Itu kan per bab itu kan tentang PPh gitu kan, Prof. Misalkan 2, 23 gitu kan. Kok Ibu mau sih ngajar pajak, pusing kan? Saya dikasih, Prof, sama Bu Ati. Oh gitu. Bu Ati ibu saya, Prof. Gitu. Jadi susah ya. Jadi kan boleh Bu, bisa. Jadi kan tahun depan nih kan udah mulai harmonisasi undang-undang perbaruan nih, Prof ya. Ya, betul. Kan. Jadi mungkin yang insentif yang saya pakai buku panduan yang kemarin kan insentif pajaknya kan udah usang gitu kan, Prof. Maksudnya saya tambahin dengan perbaruan yang terbaru ini gitu. Bisa nggak ya, Prof? Banget, bisa banget. Bisa ya, Prof ya. Mana hilang tadi wajahnya? Tuh. Nah. Bisa banget. Yang saya lihat wajahnya Pak Asep. Aduh, beda banget sama Ibu. Jadi nanti mohon bimbingannya, Prof ya. Saya kebetulan juga temannya Bu Ana. Jadi nanti saya kelompok, Prof. Saya temannya Pak Asep. Gitu ya, Prof ya. Boleh, Bu. Jadi, boleh. Boleh yang penting ya, ini, Bu. Yang penting ini. Mulai sekarang Ibu mesti ngumpulin undang-undang kayak contoh-contoh. Oh, sudah, Prof. Apapun. Oh, sudah. Oh, sudah. Mantap. Saya undang-undang alhamdulillah sudah update, Prof. Kebetulan kan saya juga konsultan pajak, Prof. Jadi saya udah masuk ke Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Jadi undang-undang perpajakan itu saya selalu update. Nggak perlu naik gaji ya kalau nggak perlu ya. Enggak lah, Prof. Saya ngarepin hibahnya kok, Prof. Iya. Ngejar hibahnya itu, Prof. Oh iya, ada lagi tentang hibah itu. Iya. 2010 ditetapkan oleh Dikti bahwa hibah itu langsung ke rekening yang bersangkutan. Dulu diserahkan ke kampus, ke Bu Ana. Bu Ana ya? Bu Ana kan Wadek 2 ya? Wadek 1. Oh, sorry. Ke Pak Suri. Nah, ke beliau tadi itu. Lalu kita datang ke tempat beliau, kadang-kadang nggak ada orangnya. Padahal kita mau minta duit kita. Pelakuan tuh, biasanya begitu. Lalu kebanyakan ada banyak sekali protes. Lalu Dikti mengatakan, sudah orangnya siapa, terus harus juga mencantumkan nomor rekeningnya. Gitu. Lalu begitu misalnya Bu Agustina menang, lolos hibah itu langsung diserahkan ke rekening Bu Agustina. Oh, alhamdulillah, Prof. Semoga jadi begitu nanti, Prof ya. Itu ya. Terus kalau itu ada pengumumannya. Bentar, ini seru nih. Bentar. Kalau misalkan oke, Prof. Ada serunya nih. Kalau masuk, kita tuh diumumkan di webnya Dikti bahwa kita terima hibah gitu. Jadi nanti Bu Ana misalnya tahu kalau Bu Agustina terima hibah. Amin. Lalu Bu Agustina boleh pura-pura nggak lihat ke Bu Ana kalau lewat, karena kan sudah di rekening pribadi kan. Iya. Kalau ditanya Bu Ana, Bu Agustina udah belum? Wah, nggak tahu saya, Bu. Belum kali ya. Belum cek rekening. Belum cek, iya. Padahal udah 3 hari yang lalu. Oke, terus Bu. Terus kalau untuk penamaan, Prof, itu sebaiknya berapa orang gitu, Prof? Batas maksimal untuk si penulis. Penamaan maksudnya? Maksudnya si pengarangnya ya. Pengarang itu penulisnya jumlahnya 5 boleh? Oh, boleh ya 5 ya, Prof? Boleh. Itu 5. 5 orang. Boleh. Soalnya saya pernah nangani, dan itu kan waktu itu dia bikin buku yang kalau mata kuliah grup apa namanya, kayak misalnya ilmu sosial dasar itu apa namanya, bahasa Indonesia itu kan grup tuh. Nah itu apa namanya, grup. Gitu. Ya. Oh, oke. Kalau 5, kalau dapat 20 juta kan berarti satu orangnya 4 juta ya, Prof? Ya nggak gitu. Cuman nggak dibuletin ya, Prof? Tergantung. Tergantung Ibu sebagai pimpinannya, apakah bagi semangka, belah semangka, atau sesuai dengan kontribusi mereka. Oh, iya. Itu harus disepakati juga, kalau nggak ribut tuh. Oh, iya. Oke. Saya lebih banyak karena saya punya pikiran pertama, gitu misalnya. Boleh. Ya, oke. Oke, Prof. Terima kasih banyak, Prof, untuk sarannya. Tapi yang penting adalah nulis, Bu. Nulis aja. Kan ide dulu, Prof. Makanya kan saya nanya dulu nih, ide saya masuk apa enggak nih? Kalau udah masuk kan baru berani nih, Prof, untuk nulis gitu. Masuk. Nanti di kalau judul yang tidak formal misalnya tentang apa tadi, Bu? Tentang apa? Perpajakan. Insentif pajak. Insentif pajak. Oh, itu udah bagus tuh. Insentif pajak, nanti dikasih anak judul apa gitu.
Insentif pajak misalnya berdasarkan undang-undang baru misalnya gitu. Iya, undang-undang harmonisasi. Jadi orang tahu. Iya. Jadi orang tahu bahwa ini bukunya buku baru. Oh, gitu. iya. Oke, Prof. Ya, asik. Sorry. Mantap Kang Asep. Sorry. Terima Kang kasih Asep, Bu Ana. anggota mantap. Ya, sama-sama. Siap, Prof. Anggota mantap, pantas Pak Asep ngantuk-ngantuk kayaknya. Sambil ngopi saya. Iya. Anak buah ngantuk. Oh iya ngopi. Anak buah ngantuk. Wah, mantap bener. Baik, Bapak Ibu dosen, silahkan di kolom chat sudah ada link absensi. Silahkan diisi. Untuk pertanyaan berikutnya masih kami buka. Silahkan di raise hand atau di kolom chat, Bapak Ibu dosen. Silahkan. Ini sementara diteruskan dulu nih, Bu. Ya. Layarnya Bu Ana. Next ya, Prof. Ya, next. Ini teman-teman dapat kan materi ini? Ada, sudah di-share. Oke. Bu Ana absennya belum kebuka, Bu. Baik, nanti saya share lagi ya. Si Anda perlu izin. Sebentar nih, ke loncat nih. Bentar, Bu. Loncat nih. Ada film, ada bintang Sarukan nih, loncat. Materi saya loncat. Ini yang sebelumnya ya, Prof? Ini yang terakhir nih. Keloncat satu. Jangan nih Bu, nanti nonton film India Bu. Sarukan kan? Yang ini ya. Yang ini Prof, betul? Kayaknya ya. Oke, ini terakhir nih. Kelemahan yang berikutnya, di dalam prakata naskah Bapak Ibu tidak disebutkan untuk mahasiswa tingkat berapa. Nah, itu dia. Akuntansi biaya, udah jebret aja, nggak ada tulisan bahwa akuntansi biaya itu untuk dalam buku ini untuk mahasiswa tingkat berapa, jurusan apa, gitu, prodi apa, gitu. Yang kedua, pembagian bab tidak proporsional, tujuan pada tiap-tiap bab tidak diterangkan, itu juga hati-hati loh, ya kan? Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah paham mengenai ini, Bapak Ibu tinggal menyelaraskan dengan kelemahannya aja, kelemahan ini aja di karena biasanya yang kami cari reviewer cari itu ini kelemahannya, gitu. Misalnya hati-hati prakata saya ada nggak tuh untuk menyebut, kalau nggak ada tambahin gitu. Tapi tulis ya. Terus Bu, berikutnya. Layar berikut, next. Oh, habis. Sudah, ya sudah Prof. Sudah. Oke. Jadi silakan bertanya. Kang, Kang Asep, Siap, Prof. Nanti saya nunggu yang itu. Nunggu yang, naon istilahnya tadi? Klinik. Mantap. Teman-teman biar buat dulu, Prof. Oh iya, harus. 3 bulan kali ya. 3 bulan berarti kan tahun 2022. Ya. Insya Allah udah turun tuh WFH. Abdi ke sana, kampus. Ya. Mantap itu. Mantap. Tangerang, mantap. Betul, Prof. Baik, Bapak Ibu, masihkah ada yang mau ditanyakan? Kami tunggu, masih ada cukup waktu, Prof. Iya, makanya. Ini cepat kok, karena Bapak Ibu boleh juga tuh ada di di muka cover tadi kan ada buku saya tuh, boleh juga dicari. Ini isinya ini kok sama, cuma lebih tebal aja. Apa tadi menulis, naon Kang Asep menulis, jadi lupa. Menulis buku ajar untuk perguruan tinggi. Ya, betul. Sama dengan isi ini, tapi lebih banyak contoh. Gitu. Oke, Prof. Sambil menunggu dari Bapak Ibu dosen yang bertanya, ini mungkin ada pertanyaan kiat-kiat apa ya dalam melenturkan bahasa. Saya sempat membaca bukunya Prof ya terkait bahasa di dalam penyampaian bahasa di dalam buku ajar dengan bahasa media massa kan jelas berbeda ya Prof ya. Nah, gimana caranya kalimat-kalimat di dalam penyampaian di dalam buku ajar ini tidak terlalu yang sangat
seperti penelitian gitu ya Prof ya, itu kan jelas berbeda ya, strukturnya sudah jelas gitu ya. Tapi mudah dipahami oleh pembaca. Bagaimana Prof? Ya itu. Biasanya orang-orang ahli itu akan menggarisbawahi kita jangan pernah lupa membaca novel. Bingung nggak? Novel disebut. Kita jangan pernah lupa membaca novel, karena di dalam novel itu bahasanya bahasa yang sangat bisa dipahami oleh orang, bukan bahasa ilmiah. Berarti tadi itu kan. Yang kedua, pahamilah bahwa yang namanya bahasa buku ajar itu harus bahasa yang tadi, yang ilmiah populer itu. Tapi semuanya harus terjaga. Jangan misalnya gaji dosen UNIS lumayan, nah itu namanya itu ilmiahnya nggak ada tuh, populer aja. Gaji dosen UNIS lebih sedikit tinggi dari gaji Atmajaya, dosen Atmajaya. Ya, ini sekian, lebih tinggi sekian rupiah dari Atmajaya. Kira-kira gitu. Jadi artikelnya kalau kurang tajam juga hal itu, maka Bapak Ibu masih ingat majalah Intisari? Masih Prof? Iya, Bu Ana. Yang lain jangan-jangan nggak kenal lagi. Majalah Intisari? Ingat Prof dulu. Jangan dulu. Sekarang dibeli lagi. Sekarang iya. dibeli lagi, dipelajari cara dia menyajikan, mendeskripsikan hal ihwal yang berkaitan dengan ilmiah. Coba deh caranya dia. Gimana tuh? Bisa itu dipelajari kok. Baca aja, oh iya enak bener ya baca ini. Padahal itu ilmiah semua tuh isinya. Gitu. Intisari. Gitu. Tadi ada yang bilang karya sastra ya. Tapi kan juga sedikit yang suka karya sastra. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Satu lagi. Tiada hari tanpa menulis. Nah, itu kan. Mantap. Nah, itu tiada hari tanpa menulis apa? Tulislah apa di laptop kita ini. Kita berangan-angan mau menerbit, misalnya nih, mau bikin cerpen itu, misalnya nih, tulis aja, ntar berhenti deh, mentok, tutup, gitu. Tutup, nanti suatu ketika dibuka lagi nyambung. Saya nggak tahu tuh karunia ilahi itu, kayak gitu. Pergi. Sini, ada sini. Ada. Oh ya udah. Berarti ya. Jam berapa? Jam 5. Oke. Itu. Ya. Jadi karena ini bukan teori, harus kita lebih anggap sebagai seni. Seni, kiat. Tadi kan pertanyaannya Bu Ana kan kiat. Seni itu nggak ada teorinya, coba. Makanya nggak ada menggambar dapat. Iya, lebih kepada praktek kan. Lukisan nggak ada yang dapat itu kan. Apa tuh yang di Norwegia? Hadiah kemanusiaan gitu misalnya apa? Nggak dapat. Coba deh, lukisan nggak dapat. Gitu. Tapi kalau kedokteran pasti dapat. Ahli kimia dapat. Iya kan? Hadiah Nobel. Nggak ada Nobel lukisan. Cerpen itu nggak ada. Bahkan film juga nggak ada kali. Belum pernah saya lihat ada film memenangkan Nobel, itu nggak ada. Oke, baik Prof. Satu pertanyaan lagi. Ini dari Pak Sutarjo. Mungkin betul, beliau adalah kandidat doktor, insya Allah sebentar lagi mungkin ada yang beliau diskusikan terkait judul disertasinya bisa menjadikan sebuah buku. Monggo Pak Tarjo, silakan. Terima kasih. Amin. Pak Tarjo. Bu Ana. Prof. Kasetnya. Halo Prof. Ya, siap. Gini Prof, sedikit mau tanya Prof. Kemudian buat referensi buku ini Prof. Jadi judul saya terkait dagangan internasional Prof. Jadi di disertasi saya ini referensinya terkait ekspor, impor, inflasi, nilai tukar, dan investasi ya terhadap cadangan devisa. Nah, apakah
dalam variabel itu bisa mengacu terkait tentang perdagangan internasional. Jadi referensi-referensi memang dari jurnalnya banyak sekali jurnal terkait perdagangan, Prof. Ya, ya. Ya, jadi saya yang ambil novelty-nya ini teori-teori terbaru memang. Oke. Ya, kita nggak nanti dijadikan buku ajar, Prof. Iya, nanti kalau itu kaitannya ke sana, apalagi tadi kan ada novelty-nya segala, Pak Tarjo. Iya. Pak Tarjo orang mana ya? Kok Pak Tarjo namanya? Iya, Prof. Tangerang. Tangerang. Unis, Prof. Dari Unis, Prof. Enggak, maksudnya orang Tangerang? Iya, saya dari Solo, Prof. Aduh. Salam Prof. Ya, mudah-mudahan bisa membantu nanti Jokowi. Jadi ini ya, Prof. Ya, itu. Pertama adalah Pak Tarjo sudah benar langkahnya. Ya. Dengan cara mengambil bacaan-bacaan seperti itu. Yang kedua, nanti memang harus diubah judulnya kalau menjadi buku ajar. Oh, gitu. Menjadi buku yang tanda petik masuk ke pasar. Masuk pasar. Kalau masih kayak gitu tadi, nggak ada yang baca itu. Itu judulnya buat yang 6 orang tadi aja itu. Sampai 9 orang. Penguji maksudnya. Nggak ada yang baca itu. Nanti bolehlah kalau udah selesai. Kapan selesai? Sidang tertutup kapan? Insya Allah sudah tertutup. Terbukanya Desember, Prof. Desember ini? Iya. Alhamdulillah ya. Habis itu nanti setelah terima ijazah, lupakanlah yang 4 orang atau 6 orang itu. Karena itu naskah kita loh. Kita acak-acak aja judulnya. Gitu. Mereka nggak marah, nggak. Lupa juga, pernah punya pembimbing namanya Tarjo, lupa juga dia. Iya, Prof. Jadi nanti, tapi yang jelas judulnya Pak Tarjo tadi harus dipasarkan, harus diarahkan ke pasar. Oke. Gitu. Jangan seperti tadi tuh. Itu malah disertasi tuh. Iya. Kecuali kalau menerbitkan KITLV Negeri Belanda, itu memang menerbitkan disertasi sesuai dengan usul, sesuai dengan aslinya. Enggak, kita nggak ke sana kan. Kita mau jualan kan. Kita mau jualan. Iya. Apalagi novelty nanti ditampilkan di judul. Dalam rekonstruksi kalimat judul ya. Tapi itu novelty itu harus ditampilkan di judul. Gitu, Kang. Mantap ya? Oke. Selesai dulu atuh, selesai dulu. Siap, Prof. Mudah-mudahan. Sabar. Iya. Nanti habis itu nulis buku 5 buku sekaligus bisa muncul tuh dari disertasi. Kalau lihat topik tadi saya mengiranya bisa 5 judul buku. Iya. Bayangin. Ya. Gitu. Kalau satu buku ditulis bisa 3 bulanan, paling lama 5 buku kan 15 bulan. Nah, mantap, ya kan? Iya. Ya. Tapi boleh kalau mau ngobrol yang di luar ini, yang maksudnya yang khusus, kita khusus. Tapi di luar forum ini silakan aja, Pak. Oke. Ya. Ya, Prof. Nanti nomor WA-nya tanya sama Bu Ana. Terima kasih pencerahannya, Prof. Siap. Bantu di FEB, sama klinik mengenai bikin buku ajar ya, Prof. Mudah-mudahan klinik ya. Program berjalan tuh. Ya. Jalan. Terima kasih, Prof. Ya, siap. Sami-sami. Bu Ana. Ya, baik Bapak Ibu. Apakah masih ada? Sebentar saya cek di kolom chat. Bapak Ibu, untuk materi Prof. Wahyu Wibowo sudah kami share di kolom chat. Silahkan diunduh. Untuk absensi, monggo silahkan diisi. Apa masih ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu dosen? Cukup ya, waktu juga sudah menunjukkan pukul 15. Tiba saatnya saya 15? Lama ya saya ngomong tuh. Astagfirullah. Nggak berasa tuh. Tidak berasa ya, Prof ya. Baik, Prof. Izin tiba saatnya saya menyimpulkan apa yang telah Prof sampaikan. Yang pertama adalah bagian terpenting dari buku ajar itu adalah batang tubuh buku ajar. Ya, yang terdiri dari judul, pendahuluan, latar belakang, hasil pembahasan, dan simpulan. Lalu juga yang kedua, buku ajar ini juga berbeda dengan diktat modul monograf. Ini juga menjadi pencerahan kita
Dan ini buku ajar merupakan salah satu bentuk dari seni tata permainan bahasa karya tulis ilmiah. Ya. Dan yang ketiga adalah bahan disertasi. Ini bisa digunakan sebagai bahan ajar dari per masing-masing variabel. Ini bisa dijadikan per bagian Per buku, bab, ya. ya per buku. Maaf. Sebentar, Ya. saya seling. Boleh, monggo, silakan Prof. Selain per buku tadi juga bisa menjadi artikel ilmiah. Ya. Artikel ilmiah itu kan kita sulit. Iya, betul. Tapi dari situ aja udah berapa biji itu artikel ilmiah bisa dilahirkan dari disertasi kita. Tinggal kita tambahin aja dengan data-data yang mutakhir kan. Gitu. Jadi nggak sulit. Ya, kalau Bapak Ibu masih dapat apa tuh yang uang dari Dikti per satu semester? Serdos. Serdos. Nggak pusing kita. Nggak pusing. Kadang-kadang kalau saya lagi pusing nggak mau bikin itu. yang judul yang lama itu saya ubah lagi gitu. Terus saya ubah depannya. Udah jadi penelitian baru tuh saya. Yang penting Serdos jalan, Serdos lancar. Iya, gitu kan. betul. Itu Prof yang kita memang jaga cash flow-nya tuh yang di situ ya, Prof. Nah, itu kan. Padahal nggak seberapa juga kan. Iya, tapi ya lumayan lah. Ada rasa kebanggaan sendiri dianggap sebagai dosen profesional oleh pemerintah ya, Prof ya. Oke, silakan lanjut. Oke, dan yang terakhir adalah kekuatan buku ajar sejatinya terletak pada hasil pembahasan, karena disitulah letak kecendekiaan si penulisnya tercermin. Ini semua saya kutip dari bukunya Prof. Wahyu Wibowo yang sangat menarik. Awalnya di bab awal itu bahasanya cukup tinggi, tetapi pada saat setelah memasuki bab-bab berikutnya ini mudah dicerna. Nah ini saya juga itu istilahnya tak kenal sama kata sayang. Ya, betul Prof. Betul Prof. Baik Prof. Saya sebagai moderator mohon maaf jika terdapat kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kembalikan kepada Bu Leli. Bu Leli. Bu Ana. Ya, Pak Dekan. Wih, di foto dulu ya, di kameranya, foto bersama dulu. Baik. Mohon Pak Bagus di foto, di screenshot. Pak Bagus. Bapak Ibu, mohon kameranya diaktifkan. Ya, oke. Bapak Ibu, diaktifkan kameranya ya. Saya beri apa-apa. 1, 2, 3, pose. Nah, berikutnya sekarang halaman kedua. 1, 2, 3, pose. Oke. Sekarang halaman yang terakhir. Masih ada yang belum dibuka kameranya nih. Dibuka dulu kameranya, kemudian pose ya. 1, 2, 3, pose. Oke, sudah semuanya. Silakan Bu Ana dilanjut. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya hadir dalam link Zoom ini. Saya kembalikan kepada Ibu Leli selaku MC. Silakan Bu Leli. Terima kasih Bu Ana. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah dengan berakhirnya penyampaian materi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Profesor Wahyu atas pemaparan materinya. Insya Allah ini sangat luar biasa bermanfaat dan pencerahan buat kita semua. Terima kasih juga buat Bapak dan Ibu, khususnya Bu Ana yang sudah membantu sebagai moderator. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen yang sudah hadir. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak.
Saya sebagai MC mohon undur diri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Untuk menutup acara hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Prof Wahyu. Terima kasih Prof. Ya. Nuhun ilmunya. Terima kasih Prof. Terima kasih Bu Terima Ana. kasih Prof. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Oke. Semuanya panitia. Ini Pak siapa ini? Barusan. Ilmunya. Assalamualaikum. Pamit Salam. izin. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama pamit. Terima kasih. Ya.